Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara menanam tanaman keladi liliput agar subur di rumah. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah ada tanaman keladi jenis keladi liliput namanya ya. Kalau orang kita menyebutnya keladi liliput. Kita deketin yuk. Nah, keladi ini sangat imut ya, sesuai dengan namanya yaitu keladi liliput. Ini tidak bisa sebesar seperti tanaman keladi pada umumnya ya. Misalkan tanaman keladi wayang, tricolor, resta dan lain sebagainya. Keladi ini emang sangat kecil ya. Nah itu, ini jari saya hampir sebesar jari telunjuk ya. Nah itu paling satu jempol lebih dikit ya. Tapi lihat keindahannya, sangat-sangat indah, yaitu dari warna dasar warna hijau, kemudian ada seperti warna tumpahan cat putih ya. Sangat indah, warnanya sangat cocok dengan gradasi warna potnya yang warna putih. Sangat cantik ya, karena potnya juga pot tawon ini sangat warna putih yang sangat cocok dengan bentuk dari tanaman keladi liliput ini. Keladi liliput ini juga batang sangat kecil ya, seperti pohon toge. Tahu kan toge? Nah kecil seperti itu. Nah ini sangat rawan dengan yang namanya busuk akar dan busuk batang. Apabila ini disiram dengan air tiap hari, maka kemungkinan busuk akan sangat tinggi. Maka saran saya jangan pernah disiram tiap hari ya. Nah untuk cara penyiraman ataupun pemupukannya nanti ya, sebentar lagi di akhir video saya akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang saya akan kembali lagi untuk mengulas tanaman keladi liliput ini. Tanaman keladi liliput ini juga jangan pernah untuk taruh di bawah siraman air hujan, karena sangat fatal ya akibatnya, yaitu misalkan batang yang rusak, hancur, dan yang lebih parah lagi adalah busuk pada akar dan batangnya, karena saking kecilnya ya, jadi sangat riskan untuk dikenakan siraman air hujan. Nah lalu gimana sih cara untuk penanamannya agar tanaman keladi liliput ini bisa subur lalu rimbun ya, dan tentunya bebas dari yang namanya risiko penyakit busuk akar dan busuk batang. Karena momok penyakit yang paling sering menghampiri dari tanaman keladi adalah penyakit jamur busuk batang, busuk akar, atau istilahnya adalah lonyot ya, lonyot pada batang keladi, sehingga keladinya akan mati karena membusuk. Lalu gimana caranya? Nah, pertama kali yang kita perlukan adalah pot yang berdrainase tinggi atau dengan lubang-lubang yang cukup banyak dan besar. Nah seperti ini misalkan ya. Ini adalah pot bawaan dengan media tanam bawaan pula dari penjual tokonya ya, si tukang tanaman. Nah ini adalah lubang aslinya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Saya nanti akan menambahkan lubang-lubang dari drainasenya ya dengan paku panas. Kita tancapkan nanti beberapa di sini, gunanya agar siraman pupuk atau siraman air yang kita berikan pada tanaman keladi liliput ini nanti cepat keluar ya dari media tanam atau dari dalam potnya, sehingga resiko untuk terjadinya pembusukan pada akar itu akan semakin kecil karena air akan cepat turun dari dalam pot atau media tanamnya. Nah sekarang kita pindah dulu ya untuk media tanam bawaan. Ini media tanamnya adalah sekam mentah dan kulit bambu ya. Emang cukup poros sih untuk media tanam ini, cuman buat saya ini tidak steril ya. Walaupun cukup poros, air yang cepat keluar dari lubang drainase, tapi tidak steril karena sekitar 3 atau 4 bulan ke depan itu lama-kelamaan media tanam ini itu akan mengalami pembusukan. Nah pada masa pembusukan itulah biasanya tanaman keladi kita akan gampang terserang penyakit jamur, misalkan busuk batang dan busuk akar. Nah maka dari itu harus kita ganti ya untuk media tanamnya. Oke sekarang kita ganti. Oke ya, kita miringkan seperti ini. Nah
Sekarang kita bongkar ya. Nah, ini udah kelihatan umbinya ya. Cukup keras, cukup besar umbinya. Karena ini masih ada media tanam bawaan ya, yaitu sekam mentahnya pada menempel di sekitar akar dan umbinya. Sekarang saya akan mencucinya dengan pupuk organik cair ya. Nah, ini dia pupuk organik cairnya. Pupuk organik cairnya apa? Sudah saya sering ya, tiap video pasti saya sebutkan, yaitu tidak bosan-bosannya saya memberikan tutorial pembuatan pupuk organik cair, yaitu 5 liter air beras disimpan dalam jerigen lalu diberikan 2 tutup E4 ya. E4 itu apa? Adalah bakteri untuk fermentasi pupuk ya. 2 tutup botol E4, kemudian dicampurkan lagi dengan gula merah sebanyak 120 gram. Dihaluskan gula merahnya, dicampurkan ketiga bahan tersebut dalam sebuah jerigen dan didiamkan selama seminggu. Apabila sudah seminggu dan berbau tape, berarti pembuatan pupuk organik cair kita adalah berhasil. Nah, apabila sudah berhasil seperti itu, kita cairkan lagi ya. Kita ambil air bersih 5 liter, lalu diambil pupuk organik cair kita yang sudah seminggu itu sebanyak 1 gelas kurang lebih ya. Lalu dicampurkan ke dalam air bersih 5 liter. Nah, apabila sudah tercampur, baru kita bisa mempergunakan dari pupuk organik cair tersebut. Nah, ini saya ambil ya sedikit, kemudian saya pakai untuk pencucian dari batang atau umbi tanaman keladi kita ya. Ini kita cuci seperti ini. Nah, ini dia sudah bersih ya, akarnya tidak lagi ada media tanam bawaan. Sekarang kita pindah ya ke dalam media tanam baru, yaitu apa? Sekam bakar dan pupuk kambing. Kita pindahkan dulu, kita singkirkan dulu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pot ini saya akan tambahkan lagi dari lubang drainasenya dengan paku yang sudah dipanaskan dan ditancapkan ke bawah dari si pot yang akan kita pakai untuk tanaman keladi liliput kita ya. Oke, saya akan coba untuk memberi lubang lagi. Jangan kemana-mana, terus lanjut. Nah, oke guys, ini adalah pot yang sudah saya beri lubang ya. Ini dia, saya beri lubang dengan sedemikian banyaknya dengan paku panas. Seperti yang saya bilang ya tadi, alasannya kenapa? Agar media tanam tidak terlalu lembab dan tidak terjadinya pembusukan pada akar tanaman keladi liliput, karena sangat rentan ya, batangnya sangat kecil seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat media tanam baru. Media tanamnya apa? Yaitu seperti biasa ya, sekam bakar dan pupuk kambing. Ini sekam bakarnya 3:1 ya. Apabila 3 genggam untuk sekam bakar, berarti 1 genggam untuk pupuk kambingnya. Nah, ini pupuk kambingnya ya, itu masih utuh granul. Ini kita aduk. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan untuk tanaman keladi liliputnya. Ini ya. Nah, itu dia. Kalau udah kita pegang seperti ini, kemudian kita beri untuk tambahan media tanam sekam bakarnya. Kita pegang seperti ini ya. Nah, ini dia guys. Kalau udah kita tekan ya samping-sampingnya agar tanaman keladinya tidak roboh. Nah, kalau udah tegak seperti ini, kita bisa tambahkan lagi sedikit dari pupuk kambing di permukaannya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah bagaimana? Saya akan menyiram kembali dengan pupuk organik cair ya, yang sisa tadi untuk pencucian akarnya. Kita siramkan lagi ke media tanam dari tanaman keladi liliput kita. Oke. Kita siram ya. Ini dia pupuk organik cair ya, yang tadi bekas untuk pencucian akar tanaman keladi liliputnya.
Saya tuangkan perlahan. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, lihat sangat poros ya, dan lubang drainasenya sangat banyak sehingga air cepat turun dari media tanamnya. So, risiko untuk terjadinya pembusukan akar yaitu serangan penyakit jamur akan sangat kecil ya, karena lubang drainase yang begitu besar, begitu banyak, dan media tanam yang begitu poros ya. Sangat cantik ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.